tahun 2025. Perkenalkan. Bilangnya apa? Masa? Dalam jabatan. PPK tahap 1. PPK kemarin ini bilangnya apa ya? PPK dalam jabatan. Tadi aku bilangnya kerja apa? Ya kerja. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Maulidia Rizka Fathia, mahasiswa dari LPTK Universitas Kuningan, Prodi Pendidikan Biologi dengan nomor induk mahasiswa 20242113540. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran biologi di SMA Ihsaniyah Tegal, mengambil kelas 12-2 dengan bab materi genetika. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Tetap jaga kesehatan ya, karena kondisi cuacanya sedang ekstrim sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah dan kita selalu mendapatkan kemudahan. Iya, silakan kepada ketua kelas Mas Fadil untuk bisa memimpin doa kita semua. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Kelas 12-2. Nanti yang Ibu panggil silakan angkat tangan sambil bilang hadir Bu, gitu ya. Ahmad Bayu Putra Setiawan. Oke. Ahmad Zaki Subaili. Hadir. Aurelia Desta Valina. Hadir. Ayun Syafiqah. Sofatul. Syifa. Vera Ayudia. Hadir. Sevita Friski. Hadir. Oke, dari 26 anak yang izin 1, yang sakit 1, jadi total yang berangkat ada 24 ya. Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kesatuan Republik Indonesia, kita bernyanyi lagu wajib dulu ya. Iya. Ada yang bersedia memimpin di depan? Ya, Mbak Siva. Oke, kita mau menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Bentar, Ibu. Setel dulu ya. Silakan teman-teman yang lainnya bisa berdiri, sikap siap. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
mengingatkan kepada kalian untuk buku biologi, catatannya silakan dikeluarkan. Yang selain buku biologi dimasukkan ya. Tidak ada yang mengerjakan tugas lain ya. Fokus hari ini belajar biologi di jam pelajaran biologi. Oke, untuk gawai ya. Ketika ibu tidak menginstruksikan untuk digunakan, silakan nanti disimpan terlebih dahulu. Kecuali nanti pada saat sesi diskusi ibu menginstruksikan kalian untuk membuka gawai, silakan dibuka. Sepakat? Pernah kumpul keluarga ya? Nah, biasanya pas momen apa? Lebaran, ya Lebaran Idul Fitri ya. Terus selain itu pas hari Minggu atau pas libur sekolah ya. Iya. Biasanya ketemu sama siapa aja? Saudara, sepupu, bude, pade, tante, ya. Ada nggak yang biasanya bilang, kok muka kamu mirip mama ya, kayak gitu. Jadi keingat, kayak gitu. Ada? Siapa? Coba yang pernah ngalamin. Mbak Syifa, pernah dibilang apa Mbak? Oh, perpaduan antara bapak sama ibu. Ada yang lain mungkin pernah dibilang mirip siapa? Hah? Oh ya, berarti wajahnya mewarisi dominasi gen dari ibu ya, Mbak Aurel ya. Kalau ketinggian atau tinggi badan, ayah, dominan ayah. Ada lagi? Yang penting tidak dibilang mirip ke tangga ya. Oke, pernah terpikir nggak sih ketika ada yang bertanya seperti itu? Iya ya, saya mirip ibu, tapi kok nggak mirip banget gitu ya? Atau saya mirip ayah tapi nggak mirip banget juga, kayak separuh-separuh. Kenapa bisa sih? Bahkan ada anak yang biasanya ikutnya ke eyangnya, ya nggak? Nggak mirip bapak ibu tapi ternyata silsilahnya dari eyangnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan seperti itu? Ya apa Silvi? Karena keturunannya ya, karena dari anaknya papa sama ibu, jadi ya keturunannya mirip. Selain itu ada jawaban lain? Saya Bu. Ya, apa Mbak Sofa? Genetiknya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Karena genetiknya berbeda. Coba kita lihat, ada nggak di dunia ini atau ada nggak anak sama orang tuanya persis mirip banget, nggak ada perbedaan? Ada? Nggak ada ya? Bahkan kembar sekalipun ada bedanya nggak? Ada. Pernah punya teman kembar kalian? Pernah. Bisa membedakan nggak? Bisa. Nah itu membuktikan bahwa di dunia ini walaupun kembar sekalipun tidak persis sama sekali. Kenapa ya Allah menciptakan kita bervariasi, beragam, beraneka ragam? Ada yang tahu? Ya Bu. Mas Dani, ya. Kayaknya karena DNA sih Bu. DNA. Iya. Wah, apa itu DNA? Ada yang pernah mendengar? Sering dong. Sering lihat sinetron nggak? Sering. Biasanya ada drama-drama. Ya nggak? Itu anakku. Ya udah tes DNA aja, gitu ya? Iya. Apa sih DNA? Yang mungkin pernah mendapatkan materi ini dulu di SMP kelas 9. Barangkali masih ada yang ingat. Mas Dani mungkin tadi yang menjawab DNA. Apa itu DNA dan? DNA itu Iya. suatu pewarisan sifat yang diturunkan dari induk Iya, betul. ke anaknya atau ke Keturunannya. keturunannya. Ya, betul. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi genetik. Kaitannya sama pewarisan sifat. Kita mirip ayah, mirip ibu karena kita punya warisan dari mereka. Warisannya berupa sifat yang ada di dalam DNA. Oke, kita hari ini mau belajar tentang materi genetik DNA. Oke. Tujuan kita belajar DNA adalah supaya kalian tahu dan bisa mengidentifikasi struktur dan komponen dari DNA itu. Kemudian nanti kalian berlatih menyusun model DNA dalam bentuk 3
dimensi. Coba, apakah sudah pernah ada yang melihat bentuk DNA? Belum ya? Belum ada. Secara real belum ada ya. Maka dari itu hari ini kita mau belajar menjadi ilmuwan yang ceritanya sedang menemukan DNA. Tapi bedanya kita membuat struktur DNA dari bahan-bahan sederhana. Oke. Dan terakhir nanti kalian bisa menghubungkan struktur DNA dengan peranannya dalam pewarisan sifat. Kita perlu belajar DNA karena ini adalah sesuatu yang penting dalam tubuh kita. Kecil sekali Mbak. Ada di dalam sel tubuh. Sel itu kan unit terkecil penyusun kehidupan. Dia sudah kecil sel tapi di dalamnya ada DNA. Bisa bayangkan berarti DNA lebih kecil daripada sel. Tapi peranannya sangat luar biasa. Kok bisa bulit luar biasa? Karena DNA itu sudah dianggap suatu materi yang khas, yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi pembeda yang tegas, pembeda yang tidak bisa di otak-atik. Iya, kita nggak bisa bohong kalau sudah tes DNA. Karena tes DNA itu hampir 100% terbukti valid. Iya. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang DNA. Silakan kalian lihat ya. Silakan disimak, kemudian apa yang kalian tangkap nanti bisa disampaikan setelah video selesai ditayangkan. Sebentar. Oke, kita lihat sebuah cuplikan berita tentang DNA. Uji DNA tak hanya dilakukan dalam kasus dan saat demokrat, tes DNA seringkali membantu pengungkapan sebuah kasus. Bagaimana prosedur uji DNA? Tes DNA atau deoxyribonucleic acid mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Apalagi tes DNA kerap digunakan untuk mengungkap berbagai kasus baik kriminal maupun non-kriminal. Tes DNA adalah analisis terhadap profil genetik seseorang. Setiap manusia memiliki ikatan DNA yang berbeda dan unik. Sejak pertemuan antara sperma dengan telur sampai dia hamil di dalam satu kandungan itu, sampai dia dilahirkan. Ada yang mau berpendapat mungkin sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut? Oke, Mbak Nadine. Apa Mbak? DNA sebagai pembuktian ilmiah seperti kasus pembuktian anak maupun kriminalitas. Oke, DNA tadi di berita dia menyatakan bahwa sebagai bukti ilmiah ya. Ilmiah. Biasanya untuk apa aja? Yang kalian tahu, kenapa sih orang harus melakukan tes DNA? Untuk? Nah, tadi Mbak Lela untuk tindakan kriminal. Kemudian seperti kemarin ya, Ibu jelaskan satu dulu ya. Seperti kemarin yang meninggal atau dianggap ya mungkin dibunuh ya seorang abdi negara ya. Iya. Itu kan belum ketahuan, tapi sebenarnya polisi sedang menyelidiki, mungkin bisa lewat sidik jari. Kalau tadi itu dari bekas kelas, mungkin kasus yang sedang viral kemarin bisa dari sidik jari. Kemudian pembuktian apa lagi? Tadi Mas Dani mau bicara apa? DNA sifatnya kekal dulu dalam beberapa sifat itu sekarang sudah. Oh ya, tadi di video juga menyatakan kalau DNA itu kekal. Fungsinya kekal ini apa? Kalian itu bisa mencocokkan kalian dengan nenek moyang zaman dahulu. Karena walaupun sudah jadi jasad, kemudian dikubur beratus-ratus tahun, ketika diambil bagian entah itu tulang, ataupun kulit, ataupun giginya yang belum hancur, itu bisa dicocokkan. Oh, kalian berasal dari nenek moyang A, B, C, ataupun yang lain. Tuh. Kemudian, apalagi?
Nih balik lagi tadi ya, tindak kriminal. Kemudian ya, misalkan ada bayi yang atau anak yang tertukar, bisa dilihat melalui tes DNA. Bu Lydia nanti akan membagikan LKPD. Di dalamnya berisi kasus yang berbeda antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tugas kalian memecahkan kasus tersebut kaitannya dengan penurunan sifat. Ya, nanti kaitan dengan model DNA yang sudah kalian buat. Siap? Ya. Dimohon kerjasamanya, keaktifannya ya. Ya, habis itu nanti kalau sudah semuanya selesai, silakan presentasi di depan teman-teman kalian. Kalau masih ada yang bingung, silakan tunjuk tangan, bilang ke bulit atau bisa tanya ke teman kalian. Kelompok 1. Ya, ini LKPD-nya ya. Mbak Vera nggak di sini aja? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ini ya. Ini kelompok tadi? 5. Ini ya, nanti dibaca yang lengkap ya. Oke. Kelompok? Nanti dibaca yang lengkap ya. Mencari referensi jurnal atau artikel ilmiah dari HP untuk membantu pemecahan kasus yang ada di LKPD. Gimana ini kelompok cowok-cowok? Sip. Apakah sudah dipastikan urutan bahasanya betul? Betul. Dari ikatan berapa? 3. Apa ini? 3 apa sama apa? Oke. Ini yang merah namanya apa? Ini. Yang ini. Ininya bang, kapasnya bang, kapasnya. Ini formnya, busanya. Ayo, sudah pernah ya Ibu beri materi di pertemuan sebelumnya? Buka catatan. Oke, buka catatan, dilihat-lihat lagi. Ibu tangga betul. Nah, kalau ini yang berwarna-warni dari sedotan? Anak tangga yang berisi basa nitrogen. Oke, sip. Sudah selesai semua? Ya. Ibu cek ya, kelompok 1. Selesai? Kelompok 2. Mana? Selesai, Sevita? Iya. Kelompok 3. Ya. Yang keras ngomongnya Ibu nggak dengar ya, sudah. Kelompok 4. Proses ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Kelompok 5. Oke, sip. Semua harus semangat. 5, 4, 3, 2. Yo, semuanya. Yo, yang semangat, Mas. Mbak Fris. Mati yo. Mandi lagi ngambil. Lagi ke kamar nanti. Tadi sampai dari mana, Mbak? Oh, masih nyala. Oh, iya. Oke, lanjut. Mengapa DNA perlu dicocokkan dalam proses penerbangan? Jawabannya adalah berdasarkan jurnal yang kami pelajari tadi menyatakan bahwa DNA digunakan untuk menentukan kecocokan donor. Karena sistem kekebalan tubuh akan menolak apa yang bukan DNA. Yang
potongan profil DNA dan fungsional. Lalu ini adalah penggunaan model DNA dari kasus yang kami buat. Kelompok kami membuat model DNA sebagai berikut, yang terdiri dari 20 buah atau 10 pasang basa nitrogen, mulai dari basa nitrogen di warna 3 yaitu guanin. Ya. Di sini ada komponennya, yaitu ibu tangga dan anak tangga. Di ibu tangga ini ada gula dan fosfat, dan di anak tangga ini ada 4 komponen basa nitrogen. Lalu ini kita bentuk menjadi double helix. Oke. Yuk teman-teman perhatikan ya. Ini ya, double helix punyanya kelompok 1. Ada berapa? Oh, kelompok 3, maaf, maju pertama. Oke. Ada berapa? Tadi ada berapa tangga, anak tangga? Ada 10 pasang atau 10 anak tangga. Atau 20 buah. 20 buah. Oke. Tuh, 20 buah berarti 10 pasang. Tadi sampai mana? Sampai membentuk double helix. Kasusnya sudah terselesaikan ya tadi ya? Ya. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3. Oh, Mas Adit. Ya silakan Mbak Lela. Apa yang harus datang dalam DNA untuk donor organ? Kurang keras Mas Adit. Apa yang harus masuk dalam DNA untuk donor organ? Ya silakan diskusi dulu, boleh diskusi dulu ya, diskusi dulu barangkali masih bingung. Sudah siap? Ya silakan nih Mas Adit, kelompok 3 mau menjawab. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 5. Kami dari kelompok 3 akan menjawab untuk pertanyaan kelompok 5. Jadi di DNA ada yang namanya gen HLA. Gen HLA harus cocok, kalau tidak organ bisa ditolak oleh tubuh penerima. Jadi yang harus diamati adalah gen HLA-nya. Gitu jawabannya Mas Adit, bisa diterima? Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Tutup dulu salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, alhamdulillah 5 kelompok semuanya sudah maju memecahkan kasusnya masing-masing, sudah bisa membuat model DNA ya. Sudah ada bayangan ya DNA seperti apa? Ya. Oke. Tadi kelompoknya 1 membahas tentang DNA orang tua ya, 50%. Jadi kita untuk menghitung, kita itu mendapatkan 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Ketika tes kemudian hasilnya ada yang 0 atau kurang dari 50, berarti perlu dipertanyakan. Kemudian tadi ada yang membawakan, ibu penyakit bisa nggak sih diturunkan oleh DNA? Jelas bisa. Ketika urutan basanya, ini ibu konfirmasi ya yang tadi kalian presentasikan. Misal urutannya di sini hijau sama kuning. Kemudian ada sebuah faktor yang menyebabkan berubah hijau sama pink. Maka akan menyebabkan kelainan di si yang punya DNA. Namanya mutasi. Nanti ini kalian akan belajar di bab terakhir kelas 12. Jadi urutan ini tuh harus sama. Dan kenapa kasus tindak kriminal atau bayi tertukar ketika mau dicocokkan dengan orang tua, itu kita melihatnya urutan basa nitrogen. Kalau sama 99,9 berarti terbukti dia anaknya. Kalau berbeda berarti bukan. Jadi yang terpenting adalah urutan basa nitrogen. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. DNA adalah sesuatu materi yang diturunkan. Benar teman-teman? Diturunkan enggak? Benar. Berapa persen dari ayah? 50. Berapa persen dari ibu? 50. Selanjutnya, satu lagi, ada yang mau membaca dari kesimpulan? Ya, Mbak Sofa. Struktur double helix yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen
Oke. Fosfat, oke. DNA punya fosfat. Kemudian yang segi 5 punya gula. Kemudian yang ada di tengah-tengah berpasangan namanya basa nitrogen. Masih ingat minggu pertemuan lalu? Kalau yang 2 ikatan ADN sama? Ini. Kalau yang 3 ikatan? Guanin sama sitosin. Ya, jadi kesimpulannya DNA itu punya struktur yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen yang bisa menjadi bukti ilmiah sebagai informasi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Jelas, teman-teman? Ya. Berarti tujuan pembelajaran kita di awal tadi sudah tercapai semua ya? Oke, pengetahuan kalian sudah terbuka tentang DNA? Sudah. Selanjutnya kita mau kuis. Siap? Siap, boleh siapkan handphone kalian dibuka. Scan barcode yang ada di layar ya. Kita kerjakan kurang lebih 5 menit karena soalnya sangat mudah. Karena tadi kalian sudah memahaminya. Yuk silakan di scan, kemudian dibaca dan dikerjakan. Sudah ya? Sudah? Oke, sip. Nanti Ibu cek untuk nilai yang paling tinggi di kuis ini, Ibu kasih reward di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya merasa seperti ilmuwan Bu karena belajar membahas kasus-kasus ilmiah. Ya. Itu saya jadi paham bahwa ternyata DNA itu ukurannya kecil, tapi di dalamnya menyimpan ratusan juta informasi penting tentang pewarisan kita. Oke, Vera merasa menjadi ilmuwan ya, Fer? Iya, berarti next kita coba percobaan yang lain ya. Kita eksperimen yang lain. Terima kasih Mbak Vera. Ada yang mau berpendapat lainnya? Oke, ilmu baru, pengetahuan baru. Enjoy mengikuti pelajaran hari ini? Sangat enjoy. Oke. Untuk minggu depan kita mau melanjutkan materi. Setelah kita mempelajari DNA, kita mau mempelajari sintesis proteinnya. Tugas ya, ingat-ingat tulis yuk semuanya. Tugas dicatat dulu. Ya. Cari bagian proses sintesis protein. Cari bagian proses sintesis protein. Ya, jadi nanti minggu depan kita mau belajar proses sintesis protein, terbentuknya gigi, terbentuknya rambut, di mana di sana terkandung sel dan DNA. Jadi saling berkaitan. Oke, kita berdoa dulu ya. Doa penutup. Ya, silakan Mas Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap semangat ya. Ya, udah kelas 12, semangatnya harus tetap full. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain pertemuan. Di pertemuan minggu depan ya. Terima kasih.